Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamda syakirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Lenteng Agung 05 Pagi beserta Wakil Kepala Sekolah, segenap Ibu dan Bapak Guru yang sama kita hormati, seluruh staf dan karyawan SDN Lenteng Agung 05 Pagi, serta anak-anak semua yang insya Allah dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji segenap syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Salawat teriring salam mari kita haturkan keharibaan baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nana semua, apa kabar pagi ini? Insya Allah kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat walafiat, sehingga semua pagi ini kita dapat melakukan pembiasaan setiap Jumat pagi, yaitu kita melakukan kultum. Setelah itu kita sholat duha bersama-sama di rumah masing-masing, dan setelah sholat duha kita bertadarus Al-Quran. Yang bisa baca Yasin silahkan baca Yasin. Yang bisa baca surat Al-Kahfi silahkan surat Al-Kahfi, atau surat apapun dalam juz 30 atau juz amma dan sebagainya dan sebagainya. Nah, oleh karena itulah semua kita lakukan itu semata-mata ingin mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak semuanya, bahwasanya setiap manusia yang terlahir ke alam dunia ini adalah dalam keadaan bahaya, dalam keadaan merugi. Bapak ulangi, setiap manusia yang terlahir ke alam dunia ini dalam keadaan bahaya, dalam keadaan merugi. Kenapa bahaya dan merugi? Karena di alam semesta ini banyak godaan-godaan yang akan menyesatkan manusia ke jalan yang berbahaya. Sebab itulah kita ini supaya tidak berbahaya, supaya selamat daripada godaan-godaan itu adalah yang pertama, kita wajib beriman kepada Allah. Orang yang tidak beriman pasti rugi dalam kehidupannya. Karena itulah kita mesti wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa artinya iman? Iman artinya yakin dan percaya bahwa Allah itu ada. Di mana adanya Allah? Dimanapun kita berada, di situ ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita di rumah, Allah melihat kita.
ketika kita berada di jalan, Allah melihat kita. Ketika kita berada di sekolah, Allah melihat kita. Dimanapun kita berada, Allah melihat kita. Apakah kita bisa melihat Allah? Tidak bisa. Karena yang bisa dilihat itu adalah makhluk. Yang namanya Allah, Tuhan kita, tidak bisa dilihat kecuali apabila kita masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah, kalau kita ingin selamat di dunia ini, harus wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa buktinya adanya Allah? Adanya diri kita dan adanya alam semesta ini. Ini bukti wujud adanya Allah. Adanya gunung yang begitu indah, adanya sungai, pohon-pohon, adanya bulan, matahari dan bintang, langit dan bumi, itu sebagai bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita beriman kepada Allah, apa yang harus kita lakukan supaya kita ini selamat? Bukan sekedar cuma kita ucapkan iqraru bil lisan wa tasbiku biqalbi. Kita ucapkan dengan lisan, kita yakini dalam hati, kemudian kita amalkan dalam bentuk amalus sholihah. Kita bentuk amal soleh. Kalau kita ingin selamat di dunia dan selamat di akhirat, setelah kita beriman, kita mesti beramal soleh. Seperti dalam Al-Quran sering kita baca, wal ashri, demi masa, demi waktu, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu selalu dalam keadaan merugi, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dikatakan orang beriman. Setelah beriman, kita beramal soleh. Ilal ladzina amanu wa amilus solihati. Orang yang selamat, orang yang beriman, dan orang yang beramal soleh. Apa amal soleh? Sholat 5 waktu, itu amal soleh. Puasa bulan Ramadan, amal soleh. Membayar zakat, amal soleh. Berinfak sedekah, amal soleh. Belajar menuntut ilmu dengan rajin, membaca buku, datang ke sekolah, menghafal pelajaran-pelajaran, mengaji Al-Quran, itu namanya bentuk amal soleh. Berbuat baik kepada sesama, itulah namanya amal soleh. Semua yang baik-baik yang kita kerjakan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita niatkan itu ibadah, semua menjadi bentuk amal soleh. Yang penting di awal kita bekerja itu, kita niatkan Bismillahirrahmanirrahim. Mau makan, baca doa Bismillah. Habis makan, Alhamdulillah. Mau tidur, baca doa mau tidur. Bangun tidur, baca doa bangun tidur. Itulah bentuk-bentuk amal soleh. Kemudian apa lagi? Setelah kita beramal soleh, wa tawasau bil haq, kita harus saling memberi nasihat dalam bentuk kebaikan. Umpamanya ada teman kita
buang sampah sembarangan. Nah, itu harus kita memberi nasihat. Buang sampah itu pada tempat sampah. Jangan dibuang sembarangan. Itu namanya bentuk amal soleh, menasehati dalam kebaikan. Atau ada yang bicaranya kotor, tidak sopan. Lalu kita tegur, beri nasihat, temanku, jangan bicara seperti itulah. Bicaralah yang baik-baik, jangan bicara yang tidak baik. Begitu kita tegur. Nah, itu anak-anak sekalian, itulah orang-orang yang selamat, beriman dan beramal soleh, menasihati dalam kebaikan. Kemudian menasihati dalam kesabaran. Kita harus sabar dalam menghadapi apapun yang terjadi di alam dunia ini. Kita harus bersabar. Ada penyakit, sabar. Tidak ada penyakit, sabar. Belajar di rumah, sabar. Belajar di sekolah, sabar. Apapun yang melanda pada diri kita, hadapilah dengan sabar dan nasihati teman-teman kita supaya hidup dalam keadaan sabar. Nah, intinya kultum kita pagi hari ini adalah senantiasa kita beriman kepada Allah. Dimanapun kita berada, Allah lihat. Kalau kita berbuat baik, maka akan dibalas dengan amal, dengan kebaikan juga. Dibalas dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berbuat yang tidak baik, maka dibalas dengan yang tidak baik juga. Oleh karena itulah, mari berlomba-lomba wa'amilus sholihat, berlomba-lomba mengerjakan amal soleh. Mari senantiasa kita menjaga kebersihan lingkungan, kebersihan rumah, kebersihan sekolah, dan kebersihan dimanapun kita berada. Nah, itulah kutum kita pagi hari ini. Mari tingkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.